Merek yang jelas itu tentu kita harus tahu track recordnya lah. Jadi kalau yang rasanya udah merek besar, mereka punya teknologi yang baik juga. Jadi dilihat dulu isinya, ingredientsnya, dibalik nih ya. Jadi jangan langsung lihat harganya, tapi dilihat ingredientsnya. Terus itu dilihat mereknya juga, itu sangat berpengaruh gitu. Paling enak tuh sebenarnya cepat ke dokter. Ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Mengapa? Karena as soon as possible tentu pengobatannya akan lebih simple dibanding kalau udah makin parah, itu tentu pengobatan akan lebih complicated. Jadi penyakit atau suatu kelainan itu berjalan. Kita kalau rasanya kok keriputnya makin kelihatan tuh sebenarnya karena kulit yang kering ya gitu. Terus kalau dilihat semakin dekat kok kayak ada bintik-bintik hitam gitu ya, itu karena paparan matahari itu memang mempercepat proses aging itu. Assalamualaikum Tribuners, bersama saya Nurika Anissa dan kita ada di podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam. Nah, tema kali ini saya akan membahas soal skincare. Karena banyak banget nih yang udah mulai coba-coba skincare, kemudian juga mulai akan perawatan kulit gitu. Dan di sini saya tidak hanya sendiri, karena di studio sudah ada Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis dermatovenerologi estetika dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski. Kita sapa dulu. Halo Dok. Halo Mbak Ika. Sehat Dok? Alhamdulillah. Mbak Ika juga seger? Seger, alhamdulillah sehat. Ya, okay. Dok, ini kan bulan Ramadan nih Dok. Ya. Nah, karena bulan Ramadan, tepat juga karena ini wanita dan Islam. Ya. Nih, saya akan ngajak dokter nih. Makasih banyak udah berkenan hadir. Iya, sama-sama. Kita ngobrolin soal wanita nih. Iya. Okay. Karena wanita itu kan suka pengen tahu banyak nih soal kulit ya Dok, soal estetika dan sebagainya. Kalau soal skincare Dok, mungkin sekarang remaja, putri, sampai bahkan laki-laki juga udah mulai aware Dok sama skincare. Nah itu seperti apa sih Dok sekarang ini trennya soal penggunaan skincare dan gimana sih peran dari Perdoski ya sebagai perhimpunan dokter spesialis kulit? Ini seperti apa sih Dok? Oke. Jadi ini pertanyaan yang bagus, menarik, sering dibahas, tapi masih juga sering ada yang masih belum tepat gitu ya, sehingga ya kita nggak capek-capek untuk terus membahas ini gitu ya. Jadi skincare tuh luar biasa perkembangannya ya. Jadi kalau kita lihat sosmed semua pasti yang tren adalah tentang skincare memang. Jadi luar biasa, per hari, per bulan ada skincare baru terus, dan kiblatnya juga ganti-ganti. Kalau dulu mungkin kiblatnya lebih ke western atau ke barat, sekarang Korea look mungkin ya. Jadi luar biasa memang. Nah, ini kita yang bersama-sama untuk mengedukasi gimana sih sebenarnya skincare. Nah, skincare sebenarnya luar biasa, mulai dari bayi, anak, remaja, terus wanita, nggak wanita aja, sebenarnya pria juga sekarang mulai banyak yang ke kami, ke klinik, ke rumah sakit, ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika untuk merawat, tapi yang sesuai dengan pertama gendernya, kedua adalah usianya gitu. Nah, skincare ini sebenarnya dibagi 3 Mbak Ika. Jadi ada yang namanya kosmetik, cosmeceuticals, kemudian jatuh ke drugs gitu ya. Nah, yang normally mungkin ada di luar yang sering disebut skincare adalah yang cosmeceuticals gitu ya. Nah, kalau kosmetik mungkin gampangnya yang kita pakai yaitu untuk makin bikin kita lebih percaya diri, makin bikin kita lebih cantik, tapi nggak boleh untuk menutupi dosa-dosa yang ada di kulit kita gitu ya Mbak ya. Itu namanya misalnya bedak, kemudian lipstick, blush on, eyeshadow, itu adalah kosmetik, sehingga dia benar-benar hanya menempel di permukaan luar kulit, tidak akan memberikan efek apa-apa begitu. Nah, itu yang perlu saya ingatkan bahwa yaitu harus enhance our beauty, bukan untuk menutupi. Misalnya kita ada masalah kulit ya, ada flek, ada jerawat, makin ditutupi oleh kosmetik karena akan makin bikin parah sebenarnya. Kedua, skincare atau cosmeceuticals yang sering mungkin kita bahas itu adalah dia hanya mempengaruhi kulit luar, jadi kulit bagian luar gitu ya. Kulit itu kan berlapis-lapis ya Mbak ya. Jadi dia hanya untuk di permukaan yang luar. Jadi tidak akan mempengaruhi atau merubah struktur dari kulit itu sendiri. Paling mudah adalah pelembab,
kemudian sunscreen, atau mungkin beberapa skincare seperti retinol mungkin yang Mbak pernah dengar, AHA, BHA dengan konsentrasi tertentu gitu ya. Nah itu yang disebut skincare atau cosmeceutical. Kalau ada masalah barulah jatuh ke drugs, atau itu adalah segala sesuatu ya yang bisa merubah atau memperbaiki masalah di kulit dengan lapisan, dari semua lapisan hingga lapisan dalam, dan merubah struktur. Nah itu by prescription atau harus dengan persepan, otomatis harus konsultasi dulu ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika gitu. Jadi kalau untuk maintenance sehari-hari atau mungkin masalah kulit yang mild, boleh kita ke cosmeceutical atau skincare dulu. Mereknya pilih yang mana dok? Suka bingung nih ya. Nah merek yang jelas itu tentu kita harus tahu track recordnya lah. Jadi kalau yang rasanya udah merek besar, mereka punya teknologi yang baik juga. Jadi dilihat dulu isinya, ingredientsnya, dibalik nih ya. Jadi jangan langsung lihat harganya, tapi dilihat ingredientsnya. Terus itu dilihat mereknya juga, itu sangat berpengaruh gitu. Karena merek-merek besar sudah banyak Mbak yang berkolaborasi untuk penelitian dengan kita, sehingga mereka pasti udah banyak mendapat masukan, atau pasti kita juga banyak berkomunikasi dengan merek-merek tertentu yang baik yang melakukan penelitian, sehingga pasti aman seharusnya gitu. Kemudian tadi adalah selain merek juga reputasinya juga ya, jadi dilihat bagaimana selama ini gitu. Kemudian kalau ada masalah, dalam artian udah pakai skincare atau cosmeceutical yang beli sendiri tapi kok nggak sembuh-sembuh atau kok tambah parah, nah itu wajib ke dokter spesialis, yaitu dermatologi, venerologi, dan estetika, karena masalahnya kulit. Jangan ke dokter spesialis lain, nanti nggak nyambung ya Mbak ya, kan masalahnya kulit. Jadi itu nanti yang tentu pertama kita pilihkan. Jadi sekarang itu semua pengobatan very tailored Mbak, jadi Mbak Ika sama saya tuh bisa sangat berbeda, tipe kulit kita pun berbeda. Nah itu yang akan kita bantu, ada masalah apa, tipe kulitnya apa, nanti kita pilihkan obat atau cosmeceutical yang sesuai dengan tipe dan jenis kulit masing-masing gitu. Jadi once ada masalah, lebih baik ke spesialis DVE. Kadang udah beli macem-macem, kadang ada tuh pasien datang udah skincare-nya banyak banget. Pertama cost-nya tentu nggak efektif akhirnya gitu. Tapi kalau mau mencoba tapi nggak membaik, ya wajib untuk segera ke spesialis DVE. Nah di situ peran kita sebenarnya Mbak adalah untuk, pertama sebenarnya peran kita adalah ya gini, mengedukasi, tujuannya memprevent. Jadi sebelum ketemu kita dalam keadaan sakit atau untuk berobat, tentu harapannya ketemunya dalam rangka ngobrol-ngobrol gini. Jadi prevention itu sangat penting, itu utamanya. Kedua baru kita untuk mengobati. Jadi kalau memang ada masalah ya jangan sungkan, jangan ragu untuk ketemu dokter spesialis DVE gitu. Oke. Dok, tapi bagaimana membedakan masalah kulit yang masih bisa nih kayak ditangani dengan skincare, atau mungkin masalah kulit yang kayaknya aku harus ke dokter deh gitu, itu ada nggak sih dok yang bisa membedakan? Sebenarnya kalau ada masalah kulit sedikit ya, contohnya jerawat ya, terus kemudian ada merah, gatel, ada flek, apa ya, paling enak tuh sebenarnya cepat ke dokter. Ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Mengapa? Karena as soon as possible tentu pengobatannya akan lebih simple dibanding kalau udah makin parah, itu tentu pengobatan akan lebih complicated. Jadi penyakit atau suatu kelainan itu berjalan. Nah tentu kalau jalannya masih sedikit kita udah blok atau kita obati, tentu akan lebih mudah. Jadi jangan dipikir udahlah ntar aja gitu. Nah semakin complicated pengobatannya, semakin complicated, semakin susah, semakin takes time, kemungkinan terjadi komplikasi semakin tinggi, akhirnya dari cost waktu tentu jadi makin nggak efektif gitu. Jadi sebenarnya as soon as possible sih Mbak untuk segera bertemu gitu. Kalau masalah kulit yang paling banyak dikeluhkan sekarang apa dok? Misal remaja hingga dewasa gitu. Ini sih semua orang sekarang takut tua ya Mbak. Jadi apa sih keluhan utama? Ya itu masalah rejuvenation atau aging. Aging itu adalah nama prosesnya ya untuk penuaan. Rejuvenation adalah suatu proses yang kita untuk meremajakan kembali kulit itu gitu. Jadi luar biasa, kayak setiap hari pasti ada yang datang untuk proses itu. Kita sendiri juga kayaknya paling takut adalah takut menjadi tua ya. Jadi itu luar biasa. Kedua, akne, jerawat luar biasa. Jadi apalagi sekarang era dimana makanan luar biasa ya, makanan manis-manis, terus ultra fast processing dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Jadi modifikasi gaya hidup yang berubah itu yang akhirnya jerawat tuh masih akan terus ada. Kemudian masalah flek,
tentu Oke. itu luar biasa, banyak juga. Kemudian masalah-masalah lain tadi, masalah mulai dari tai lalat dan sebagainya. Jadi sebenarnya sangat banyak, tapi memang masalah paling banyak sekarang adalah ya orang nggak mau cepet-cepet tua gitu lah, Mbak. Kalau tanda-tanda kita mulai kayaknya makin ini nih kelihatan nih udah agingnya udah mulai muncul nih, itu tuh apa, Dok? Iya, pertama memang itu tadi kulit kering ya. Jadi kita kalau rasanya kok keriputnya makin kelihatan tuh sebenarnya karena kulit yang kering ya gitu. Terus kalau dilihat semakin dekat kok kayak ada bintik-bintik hitam gitu ya, itu karena paparan matahari itu memang mempercepat proses aging itu. Jadi paling sering kelihatan ya itu tadi kulit kering, keriput, terus ada bintik-bintik hitam, terus jadi lebih sensitif. Itu salah satu tanda dari penuaan. Terus bisa juga kekenyalannya berkurang, jadi turun gitu ya mukanya, itu juga bisa. Nah, harapannya semakin kita cepat menggunakan skincare yang tepat, proses penuaannya itu semakin pelan, nggak cepet gitu ya. Dan pun kalau sudah muncul, harapannya kita koreksi, terus habis gitu nggak semakin cepat menua gitu. Oke. Nah, tadi disebut kayak misal penuaan, terus kemudian akne, artinya ada kulit kusam dan ada kulit yang berjerawat atau berminyak. Kalau misalnya kulit-kulit sensitif, Dok, itu sebenarnya seperti apa sih tandanya gitu? Bisa tahu. Iya, jadi sebenarnya kita punya tuh Mbak parameter untuk menentukan ini pasien kulitnya apa sih, oily kah, dry kah, atau kadang ada yang cuman T doang yang berminyak gitu ya, ada yang sensitif, ada yang resisten, ada yang udah berpigmen, ada yang enggak. Semua itu sebenarnya genetik Mbak. Jadi memang ya udah, kalau genetik kan suratan takdir udah nggak bisa kita apa-apain, tapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk mengenali kulit kita, dan itu bisa shifting dalam artian saya dulu kerjanya di lapangan nih, jadi otomatis kulit saya lebih oily. Terus habis itu tapi karena kena matahari terus jadi lebih pigmen gitu ya. Setelah itu saya kerja kantoran, ya tentu berubah semua gitu ya environment kita. Kulitnya jadi dry tapi nggak kena matahari, jadi tidak berpigmen. Jadi sangat berubah. Makanya itu saya selalu bilang kalau pasien tuh paling penting juga aware terhadap kulitnya sendiri. Jadi dokter tuh hanya membantu yang ada sekarang, tapi kan kita berubah-ubah nih. Jadi pasien tuh juga harus kenal sama kulitnya masing-masing. Jadi saya paling senang kalau pasien tiba-tiba datang, "Dok, saya minggu depan mau umroh. Jadi apa nih, Dok, skincare yang tepat buat saya?" Padahal dia udah punya regular skincare, tapi ketika mau melakukan suatu perjalanan, dia kontrol, atau "Dok, minggu depan saya mau ke kutub utara apa gitu ya, misalnya, atau ke Eropa yang dingin, apa yang harus saya siapkan." Itu saya senang sekali, berarti pasien ini very aware terhadap perubahan-perubahan yang ada di kulitnya. Oke. Oh, kalau misalnya ini menarik, Dok. Kalau misalnya untuk umroh, karena biasanya beberapa kali tuh saya menanyakannya kalau misal tahun baru atau mungkin libur akhir tahun itu kan orang suka pergi ke luar negeri ya. Nah, kalau untuk ke luar negeri kan cenderung ke lebih dingin gitu, Dok. Nah, itu cenderung ke kulitnya makin tambah kering kah atau seperti apa? Dan kalau umroh seperti apa, Dok? Ya, jadi umroh itu kita juga jadi dokter harus ngerti geografi juga ya jadinya ya Mbak ya. Jadi memang panas tapi dia tidak selembab di Indonesia. Jadi walaupun panas dia kering Mbak sebenarnya. Jadi otomatis karena kering kita harus lembabkan. Jadi bawa pelembab yang baik dan gunakan frekuensinya banyakin. Kalau mungkin di Indonesia bisa 2 kali sehari, kalau kita mau umroh mungkin setiap habis wudhu mau pakai pelembab boleh biar nggak kering gitu. Terus karena dia panas dan kita di sana juga banyak activity yang mungkin kalau di sini pakai mobil, di sana jalan jadi terpapar gitu ya, otomatis tabir surya atau sunscreen wajib bawa. Dan yang suka orang lupa adalah, "Udah Dok, saya udah pakai sunscreen masih aja ya Dok." Ternyata pakai sunscreen juga ada caranya. Banyaknya. Pertama jadi adalah 2 ruas jari. Kadang kita sunscreennya mahal jadi disayang-sayang gitu ya, nggak sayang nanti hasilnya. Jadi memang 2 ruas jari ini. Kemudian yang kedua di reapply. Itu yang paling penting, 2-4 jam itu harus di reapply. Jadi kalau Mbak mungkin ada bedah tasnya dokter kulit pasti isinya adalah sunscreen gitu. Jadi itu harus di reapply juga. Oke, ini berapa kali, Dok, kalau misalnya? Setiap 24 jam. Jadi misalnya pagi berangkat pakai, terus nanti sekitar jam 10, jam 11 dipakai lagi. Nanti pulang habis duhur dipakai lagi. Nanti sekitar kalau di Indonesia ya jam 3:30 udah nggak ada matahari, nggak boleh di stop, tapi selama itu setiap 24 jam baiknya di reapply gitu. Dok, tapi kan jenis sunscreen itu kan banyak banget ya. Ada juga yang gel, ada yang maksudnya ada yang agak bening, ada yang lebih thick juga. Apakah itu juga harus tetap
disesuaikan dengan kondisi kulit kita atau seperti apa sih cara milihnya gitu? Betul, jadi makanya itu tadi dokter SPDVA itu membantu untuk mengenali tipe kulit. Karena kalau salah, jadi sebenarnya bukan salah skincare-nya Mbak, cuman pasien atau awam kadang belum mengenali kulitnya, nggak tahu kulitnya, pilih aja skincare yang ada yang mungkin kemasannya lucu atau yang mungkin lagi hype gitu ya, atau yang paling murah dipakai gitu siapa gitu ya, dipakai artis siapa, pakai nyoba artis siapa gitu. bagus padahal berbeda. Nah itulah tugas kita untuk membantu mengenali kulitnya tuh tipe ini, kita pilihkan yang sesuai gitu. Tadi paling mudah adalah skincare, sebenarnya nggak sunscreen aja ya, pelembab pun tipenya banyak sekali, sabun pun tipenya banyak sekali. Jadi sabun buat Mbak Ika sama saya pun bisa berbeda karena tipe kulit kita berbeda. Nah sunscreen itu ada yang thick, ada yang lebih cair ya, watery, pilih yang mana. Nah itu sesuai tipe kulit. Kalau dia sudah oily atau berjerawat, otomatis ya jangan ditambah thick lagi, makin dia makin lembab, akhirnya makin berjerawat. Jadi pilihkan yang light, yang cair gitu ya. Sementara kalau kulitnya udah kering, terus habis gitu memang ada tanda-tanda aging, foto aging, keriput, otomatis kita perlu mengeblok dengan lebih hebat. Jadi pilih yang lebih thick sebenarnya. Tapi selain itu juga ke compliance atau kepatuhan. Kadang kalau kita pakai yang terlalu thick atau mungkin yang terlalu tebel, kadang pasien nggak mau, kan sering tuh, dok saya nggak mau pakai sunscreen karena lengket, nggak enak gitu. Jadi itu sangat tailored by person. Jadi kadang kita kalau edukasi pasien tuh bisa sampai lama banget karena yaitu kita mencocokkan dengan berbagai hal dari yang ada di pasien. Oke. Itu kalau yang misal umroh tadi, selain yang paling penting sunscreen, apa dok lagi? Bisa juga sebenarnya kalau yang mau untuk misalnya mau tetap glowing atau rejuvenation, boleh tetap pakai exfoliating agent. Jadi malamnya itu pakai yang derivat vitamin A, tretinoin, retinol, tapi kita pilihkan konsentrasi yang lebih ringan gitu, karena paparan mataharinya lebih besar. Kalau kita berikan yang terlalu kuat, otomatis dia jadi lebih mudah merah gitu. Jadi kan kadang Mbak mungkin sering lihat ya, kok orang ini mukanya merah banget gitu. Jadi kita sesuaikan konsentrasinya gitu. Selain itu ya balik lagi, minumnya jangan sampai kurang, makannya diperhatikan. Terus jangan lupa happy Mbak, karena kan kita tuh happy tuh sangat radiate juga ya. Jadi itu sangat mempengaruhi kesehatan kulit juga. Dok, tadi menarik juga kita setelah selain umroh dok, soal ke luar negeri nih, misal iklim-iklim yang dingin banget nih, masih butuh nggak sih dok sebenarnya sunscreen tuh? Soalnya kan nggak ada cahaya matahari gitu, dikatakan seperti itu. Ya itu malah lebih tricky ya, misalnya kalau saya pergi ke Jepang apa Paris gitu ya, kan tuh kayaknya selalu berawan ya, kayaknya nggak ada matahari deh dok, gitu, nggak usah pakai sunscreen, malah itu yang hati-hati gitu ya. Even walaupun ya berawan tapi matahari di atasnya masih ada dan dia tetap ada apa sih UV, UV yang tembus, sehingga otomatis tetap perlu. Nggak perlu bukan cuman misalnya lagi di outdoor ya, kita gini aja di ruangan nih ya, banyak lampu, terus main komputer, itu tetap ada pancaran yang juga mempengaruhi. Jadi tetap harusnya menggunakan juga gitu. Apalagi kalau ada masalah-masalah tertentu ya, misalnya flek dan sebagainya, sunscreen tuh harus lebih diperhatikan sebenarnya. Jadi kalau ke luar negeri, walaupun dia tempat yang dingin, nggak ada matahari, tapi kan kita sekarang teknologi udah luar biasa ya, kadang ada jam yang bisa tahu tuh UV index berapa, atau di handphone. Wah kalau udah ada UV indexnya 2, 3 atau lebih gitu ya, biasanya 3 ke atas, 5 sampai 8 wajib pakai sih Mbak itu gitu. Jadi tetap harus pakai. Dok, kalau untuk yang selain kita ngobrolin soal sunscreen, nah ini ada kebiasaan juga kayak misal layering nih, suka apa ya, berlapis-lapis gitu lah dok, untuk skincare-nya, atau mungkin belum lagi ditambahin sama riasannya. Nah itu tuh seperti apa kalau untuk kesehatan kulit? Jadi ini juga tricky juga, kalau ke dokter kulit mintanya yang very simple, tapi ternyata kalau udah sampai ke tempat skincare, seneng banget semua dibeliin gitu ya. Jadi prinsipnya memang nggak ribet Mbak untuk skincare ini. Saya membagi dari AM pagi sama PM malam gitu ya. Jadi kalau pagi yang benar adalah sabun aja, jadi bersihin wajah tuh cukup 2 kali sehari, nggak boleh terlalu sering-sering juga. Kemudian pelembab. Kemudian kalau ada masalah, biasanya kita kasih salep, misalnya kok jerawat, obat total jerawat lah, atau sesuatu yang untuk memperbaiki fungsi kulitnya itu. Ketiga, tabir surya. Udah itu aja sebenarnya. Kemudian malam nanti after activity ya, bersihkan wajah lagi, pelembab,
Terus kalau salep kalau misalnya ada masalah kulit, kemudian krim malam untuk rejuvenation. Udah itu aja sebenarnya. Tapi itu kadang pasien, dok nggak ada toner, serum. Nah itu boleh ditambahkan optional. Tapi yang penting adalah prinsipnya itu tadi, sabun, pelembab, sama tabir surya. Terus krim malam yang mengandung exfoliating agent kalau diperlukan. Itu aja sih Mbak sebenarnya. Semakin banyak gimana gitu ya, misalnya bersihin wajahnya semakin ada 10 step lah, 9 step dan sebagainya gitu ya. Jangan lupa bahwa kulit kita tuh sebenarnya sudah kaya, mulai dari minyak, keringat, terus ada kuman yang baik, semakin dibersihkan otomatis hal-hal baiknya ikut keangkat juga, jadi nggak baik juga gitu ya. Nah kebanyakan skincare gimana dok gitu ya, itu tadi takutnya dia makin ngeblok pori-pori, ngeblok yang udah ada jerawat semakin berjerawat gitu. Jadi secukupnya sih sebenarnya, seperlunya. Sekarang eranya less is more ya, jadi semakin sedikit tentu yang penting bermanfaat dan efektif, itu aja sih Mbak sebenarnya. Wah, benar. Dok, kalau misalnya nih kita nggak ada masalah keluhan yang gimana-gimana gitu, artinya udahlah pakai skincare aja coba gitu. Tapi ada juga omongan skincare aja nggak cukup gitu. Nah itu sebenarnya bagaimana sih kalau misalnya kita ingin mungkin lebih nggak kusam atau apa gitu, kita tetap harus ke dokter kah untuk menanyakan itu? Iya. Jadi itu dia, kusam itu juga salah satu tanda penuaan dini juga gitu. Dok, kok saya wajahnya kusam ya? Itu artinya ada irregular texture and color. Jadi yang benar ya harusnya colornya sama, teksturnya sama. Nah kalau teksturnya sama, kena pantulan matahari akhirnya jadi glowing memang. Pantulan cahaya ya, jadi glowing gitu. Tapi kok kusam artinya teksturnya nggak sama, sehingga ketika ada cahaya dia tidak akan memantul dengan baik gitu. Nah itu artinya ada proses penuaan memang. Sehingga ya harusnya kalau ada keluhan itu kan artinya sudah mengeluh ya, berarti baiknya ya ke dokter gitu. First step memang nggak usah takut, kadang takut kalau ke dokter nanti diginiin digituin gitu ya. Jadi apa namanya, upselling ya bahasanya anak zaman sekarang gitu. Jadi memang krim itu yang paling penting utama. Lalu pertanyaan paling sering, emang harus pakai krimnya dokter gitu ya. Kalau memang ada keluhan, pertama adalah ke dokter, tapi nanti one day sangat bisa di-adjust dan sangat bisa combine dengan skincare yang dijual di pasaran. Itu sangat bisa sekali, jadi nggak usah khawatir. Kemudian nanti kalau misalnya kurang, mau lebih lagi ya, bisa dengan macam-macam, mulai dari peeling, laser, jadi banyak sekali pilihannya. Kita selalu memberikan opsi karena ini sifatnya lebih ke kosmetik ya, jadi tergantung waktu, tergantung cost gitu. Kecuali kalau memang tentang life saving tentu kita agak lebih strict karena memang perlu urgent, tapi kalau ini range-nya banyak sekali, mau peeling bisa, laser bisa, kalau keriput ada botox, kalau misalnya merasa kulitnya jadi lebih turun mau di filler, thread lift, itu sangat banyak pilihannya. Sesuai kebutuhan lagi ya dok, betul, ya, dan kondisi kulitnya ya dok ya. Oke, nah ada satu pertanyaan lagi nih dok, yang juga cukup beberapa kali saya lihat di media sosial. Apakah kalau misalnya kita konsultasi ke dokter spesialis kulit, kelamin, dan estetika harus ke rumah sakit? Terus apa sih yang harus ditanyain awal gitu untuk berkonsultasi gitu kan? Sama yang terakhir ini dok, memilih, kan banyak banget nih tempat-tempat klinik estetik. Nah seperti apa sih kita tuh memilih yang pas gitu lah? Oke, jadi itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau spesialis dermatovenerologi dan estetika tuh bekerjanya memang di rumah sakit dan juga di klinik, atau kadang sekarang ada rumah sakit yang juga memiliki klinik khusus untuk estetika. Itu ada, karena kita pahami bahwa kadang orang yang estetika itu kadang bukan penyakit ya, tapi kita pengen untuk masalah estetik atau kosmetik, sehingga kadang ada sendiri rumah sakit yang memiliki klinik estetik sendiri gitu, tapi dia nyambung dengan rumah sakitnya. Jadi apakah harus ke rumah sakit? Bisa juga ke klinik sebenarnya, tapi untuk masalah kosmetik dan estetik di rumah sakit pun bisa. Sekarang luar biasa Mbak, rumah sakit juga punya laser canggih-canggih gitu. Jadi jangan dipikir rumah sakit cuman menyembuhkan orang yang sakit parah gitu ya, tapi ternyata untuk estetik sekarang sudah banyak juga Mbak. Jadi banyak yang memiliki ruangan atau poli atau wing khusus untuk estetik gitu. Terus pilihnya yang mana sih gitu ya? Sebenarnya ya lagi-lagi karena ini masalah kulit, otomatis ya ke spesialis dermatovenerologi dan estetika sesuai namanya. Kami belajar mulai dari GP atau dokter umum, kemudian belajar spesifik tentang DVE ini 3-5 tahun Mbak. Jadi kita memang pertama adalah aman dulu. Kadang kita kalau nggak tahu tuh akhirnya malah pokoknya pengen cepet sembuh yang
oke lah, pokoknya semua dikasih. Padahal sebenarnya yang penting dari pengobatan adalah yang aman dulu, Mbak. Baru efektif gitu ya. Harapannya dua-duanya aman dan efektif gitu. Nah, dengan ke SPDVE kami mempelajari lebih banyak, otomatis kita aman dan juga efektif. Kita tahu betul apa yang mau kita tangani, kurang lebih begitu gitu. Terus untuk dokter memang yaitu sih sebenarnya perkaya, mana bisa dicek juga, misalnya kalau SPDVE dicek di Perdoski, di website tuh ada, kemudian di ID, yaitu wadah yang paling mudah untuk ngecek ini dokternya gimana, terus dilihat juga track recordnya, itu sangat penting juga gitu. Oke, wow. Siap. Nanti kita sharing ilmu ini jadinya, Dok, bagaimana biar nggak salah-salah juga, karena sekarang tuh banyak juga, Dok, berita kayak misal ketergantungan skincare atau mungkin salah pilih atau mungkin masalah-masalah lain yang dikeluhkan gitu, Dok. Nah, soal masalah-masalah kesehatan kulit nih, Dok, bagaimana sih kita tahu bahwa kayaknya skincare ini nggak cocok, atau mungkin aku coba yang lain deh, barangkali cocok. Nah, itu tuh ada nggak sih, Dok, misal peralihannya gitu? Jadi memang ini sering banget nih, Dok, saya udah nyoba baru 2 minggu udah nggak cocok, saya beli lagi, pokoknya datang saya udah banyak banget, satu pouch itu isinya skincare semua gitu ya. Jadi kapan sih kita menjudge bahwa ini nggak tepat nih gitu ya? Paling mudah ada kalau dipakai terus jadi ada masalah, paling sering adalah gatal atau merah, artinya memang nggak cocok gitu ya. Kalau udah ada gatal artinya nggak cocok tuh, jadi di stop ya. Tapi kalau memang nggak ada masalah tapi kok nggak melihat perbaikan, memang tuh takes time. Jadi biasanya sebulanan kita lihatnya, karena turnover kulit itu sekitar 34 hari, 28 sampai 34 hari itu kita baru bisa melihat bagaimana sih apa sih efeknya terhadap kulit gitu. Jadi jangan keburu-buru dulu seminggu pokoknya udah pengen kayak artis Korea deh gitu, nggak bisa. Jadi takes time, biasanya harus gitu. Baru kita judge bahwa ini hasilnya baik atau enggak. Tapi once ada gatal, ada keluhan merah, itu memang harus langsung di stop sih, Mbak. Jadi lebih tahu dulu ya, Dok ya, biar nggak ada masalah-masalah kulit yang lainnya ya. Iya, betul. Kalaupun misalnya mulai ada yang ganjel nih, kayaknya ada apa gitu, segera dikonsultasikan ya, Dok ya. Iya, betul. Kami sih berharapnya tuh ketemunya ketika belum ada masalah ya, Mbak. Karena sering banget udah muter-muter kemana-mana baru ke kita. Nah, itu kita lebih sedih karena tentu memperbaiki sesuatu yang udah ibaratnya complicated itu tentu akan lebih pusing juga buat kita. Jadi kita senangnya ketemunya malah pas lagi posisi masih mild atau pas nggak ada keluhan sama sekali, berkonsultasi itu oke. Sekarang udah oke sih, Mbak. Sekarang pasien awareness-nya luar biasa. Kadang belum ada keluhan untuk mau ke prevent itu udah cukup banyak sekarang. Wah, artinya ke dokter sebelum sakit itu juga sangat ini ya. Jadi Dok, itu kok saya wajahnya kusam, kok mulai sensitif, kok mulai, nah gitu, berarti kan dia sangat aware ya gitu. Padahal belum ada keluhan, nggak apa-apa, nanti kita pilihkan skincare yang memang mild atau yang sesuai gitu, nggak langsung kita kasih yang berat, atau untuk yang takutnya kan nanti kalau ke dokter langsung dikasih yang berat-berat. Jadi kita prinsipnya adalah start low dan go slow. Jadi selalu pilih konsentrasi atau bahan yang ringan dulu, lalu kita naikkan pelan-pelan. Wah, keren banget. Ini kita bisa tahu soal masalah kulit langsung ini, langsung ke ahlinya lah istilahnya. langsung semi konsultasi juga ini jadinya, Dok ya. Sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Mbak Ika sendiri ya. Jangan gitu, Dok, memang seperti itu konsepnya. Tidak. Baik, terima kasih banyak loh, Dokter Putri, atas waktunya. Sama-sama Mbak Ika, saya senang dan terima kasih juga karena diberi waktu Perdoski. Jadi Perdoski ini sebenarnya adalah wadah dari perhimpunan organisasi yang khusus untuk spesialis DVE, yang tujuannya memang ya jadi wadah ya untuk kami. Tujuan utama dokter tentu yaitu untuk mengedukasi, mengobati, juga rehabilitasi. Nah, semoga yang kayak gini-gini termasuk ke prevention, kita terima kasih juga ke Tribun. Jadi ada wadah untuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat. Semoga ini tidak putus ya, Dok ya, kolaborasinya. Amin, biar bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada para Tribuners. Baik, terima kasih Dokter atas waktunya. Kita akan kembali ke topik-topik yang lainnya. Mungkin bisa jadi kembali sama Dokter Putri, bisa jadi juga sama dokter-dokter lain dari Perdoski. Kita tunggu ya, Dok ya. Siap, Mbak Ika. Karena ini ilmunya sangat bermanfaat banget nih, baik untuk wanita dari remaja maupun ini, bahkan juga sekarang ternyata
skincare itu juga jadi perhatian para laki-laki ya dok Betul, ya. betul, Baik. betul. Nah, semoga episode kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan kita semua bisa menjalankan Ramadan dengan lancar, berkah juga. Nah, kembali lagi ke episode selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. See you di podcast Ramadan dan Wanita dan Islam dari Tribun Jatim. Dadah.